Selamat sore, saya dengan Dr. Sinaga. Kali ini saya mau berbagi informasi kepada ibu-ibu hamil yang berada di luar sana. Ya, nah tentang apa itu dok? Ya, namanya kalau kami bilang blighted ovum. Ya, apa itu blighted ovum? Nah, blighted ovum itu adalah kehamilan kosong. Ya, kenapa hamil kosong dok? Maksudnya? Ya, jadi dia hamil nih, ya wanita sedang hamil, tapi tidak ada janin di dalamnya, ya tidak ada embrio, tidak ada embrio di dalamnya. Nah, jadi blackhead ovum ini menjadi salah satu penyebab keguguran pada trimester pertama kehamilan, ya. Nah, biasanya penyebab daripada blackhead ovum ini itu karena terjadinya karena adanya kelainan kromosom, ya, karena pembelahan sel yang terjadi ya tidak sempurna dia pembelahan selnya. Nah, kemudian bisa dikarenakan juga kualitas sperma atau ovum yang tidak baik, ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu di luar sana sudah hamil, ya hamil trimester pertama 0 sampai 12 minggu, ya, trimester pertama. Nah, sebaiknya atau sudah dites, ya, dari tes pack sebaiknya diperiksa ke dokter kandungan untuk dilakukan USG, karena hanya dengan melakukan USG, ya, bisa diketahui apakah ada embrio di dalam rahimnya atau tidak. Nah, supaya bisa secepatnya dicegah, ya, karena nanti bisa menjadi harapan palsu, ya, sudah senang, ya kan, hamil, ternyata kosong isinya, tidak ada. Nah, jadi penderita blackhead ovum ini juga sama dengan orang yang sedang hamil yang biasa, dia juga mengalami gejala-gejala kehamilan yang sama, ya, dia merasakan mual, dia merasakan muntah, kemudian dia juga merasakan payudara yang keras, ya, nyeri, ya kan. Nah, sama dia gejalanya. Nah, tapi itu tadi dia tidak berkembang, dia tidak ada embrio di dalamnya, tidak ada calon janin itu di dalam rahimnya, ya. Nah, kemudian apa sih dok rupanya penyebabnya? Kalau untuk penyebab pastinya belum tahu, ya, sampai saat ini tidak diketahui penyebab pasti daripada blackhead ovum, ya. Namun bisa dicurigai, ya, yang bisa meningkatkan resikonya, ya, yang bisa meningkatkan risiko terjadinya blackhead ovum, ya, ada dua hal, ya. Yang pertama dari kualitas sel sperma dan juga sel telur, ya. Bagaimana kualitas sel sperma ataupun sel telur itu, apakah kualitasnya baik atau tidak. Nah, kalau dia tidak baik berarti itu bisa meningkatkan risiko terjadinya blackhead ovum tersebut. Nah, kemudian yang kedua faktor genetik atau keturunan. Nah, maksudnya gimana dok? Kalau faktor genetik atau faktor keturunan ini contohnya dia menikahi, masih ada hubungan saudara, ya, seperti kami di Batak contohnya marpariban, ya, anak paman yang diambil anak tulang, ya. Jadi kalau menikahi pariban gitu kan, ada kemungkinan dia meningkatkan risiko terjadinya blackhead ovum ini, ya, karena masih ada hubungan dari keturunan. Nah, itu menjadi salah satu penyebabnya. Makanya, ya, kalau mungkin ya sudah diteliti, ya, oleh para ahli bahwasanya kalau masih hubungan saudara, ya, itu banyak yang menderita seperti ini. Bahkan juga kelainan-kelainan kromosom yang lainnya yang terjadi kepada anak-anak mereka ketika sudah lahir atau sebelum lahir juga sedang berada dalam kandungan, banyak terjadi, ya. Nah, jadi ya sebenarnya yang kita punya marga ini kita patut bersyukur, ya, ada marga kita, jadi kita tahu nih bahwasanya dia saudara kita atau tidak, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak punya marga, ya kan, bisa saja, ya kan, mereka jumpa, ternyata mereka saudara. Nah, mereka menikah, nah terjadilah blackhead ovum atau kelainan kromosom yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau mau menikahi pariban, ya kan, atau anak paman, ya mohon dipertimbangkan, ya, karena sudah ada penelitian daripada kesehatan akan terjadi, tapi tidak semua, ya, kemungkinan peningkatan faktor risikonya.
Nah, apa rupanya gejala-gejalanya, Dok? Ya, gejala-gejala yang dialaminya sama seperti yang saya bilang tadi. Gejala orang yang black tip ovum itu sama, yaitu terlambat menstruasi, ya kan, atau terlambat datang bulan, ya kan. Kalau orang hamil juga kan, juga terlambat datang bulan, telat dia bulannya, ya kan. Kemudian menunjukkan tanda positif hamil, ya, dari test pack, ya, kalau di rumah di test pack, ya, positif hamil. Nah, kemudian payudaranya mengeras dan juga nyeri atau sakit dirasakannya, ya. Kemudian apalagi ada mual dan juga muntah yang dialami si ibu hamil tersebut. Nah, kemudian setelah itu lalu muncullah tanda gejala keguguran, ya, tanda gejala keguguran, yaitu muncul flek, ya, atau perdarahan dari vagina, ya, kemudian nyeri dan kram di bagian perut, ya, sakit dirasakan di bagian perut. Nah, kemudian keluar darah mengalir, ya, banyak darah keluar dari vagina. Nah, itulah tanda-tandanya, ya, yang terjadi kepada penderita black tip ovum. Nah, pengobatannya gimana, Dok, kalau mengalami seperti itu? Ya, jadi untuk pengobatan yang tepat, ya, itu hanya dengan kuretase atau dikuret dia, ya, dikuret. Membuka serviks ini hanya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, ya. Dibuka serviksnya lalu diangkat kantong kehamilan yang tidak berisi embrio dari dalam rahim, ya, diangkat dia kantong kehamilan itu. Nah, itu hanya dilakukan oleh dokter kandungan. Nah, jadi bagaimana untuk pencegahannya, ya. Jadi kalau untuk pencegahannya sih, ya, gimana, ya, itu tadi seperti yang saya bilang tadi, ya. Kalau secara fisiknya, ya, secara kasar matanya kita lihat, kita gali kan, sebelum kita menjalin hubungan, ya, kita tanya apakah betul-betul tahu kita, apakah dia saudara kita atau tidak. Nah, kemudian ada yang tes dari kesehatan yang mahal dia, ya, yaitu analisis sperma, ya. Jadi boleh nih, ya, kita tahu dulu sperma kita bagus nggak dia sebelum kita menikah, ya kan. Kita cek dulu sperma kita bagus nggak dia, menghasilkan nggak dia. Nah, kalau tidak menghasilkan, ya berarti ada yang harus kita perbaiki kan, dari segi makanan, dari segi gizi yang harus kita cukupi, ya kan. Nah, dari puding-puding kita, nah, itu harus kita lakukan, tapi mahal. Untuk analisis sperma ini mahal. Nah, kemudian kalau terjadi demikian, Dok, kapan harus ke dokter? Ya, kalau sebenarnya untuk ibu hamil disarankan, ya kan, dalam trimester itu ada untuk berkunjung ke dokter, ya, ke dokter kandungan. Nah, contohnya kalau di trimester pertama, ya, baiknya datang ke dokter kandungan supaya dilakukan pemeriksaan di USG, ya kan. Itu di minggu keempat trimester pertama, ya, hingga minggu ke 28, ya, dalam satu kali 1 bulan. Nah, kemudian di trimester kedua dari minggu 28 hingga minggu ke-36 itu 1 kali dalam 2 minggu, berarti 2 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian untuk di trimester ketiga, ya, di 36 minggu hingga ke 40 minggu, ya. Nah, itu 1 kali dalam 1 minggu, tapi tergantung daripada teman-teman atau ibu hamil di luar sana, ya. Nah, itu hanya saran daripada dokter kandungan untuk datang melakukan pemeriksaan atau kunjungan kepada mereka untuk pemeriksaan ibu hamil. Nah, jadi itulah yang boleh saya bagikan bagi ibu-ibu hamil di luar sana. Jadi kalau sudah mengalami kehamilan, ya, sudah diberikan Tuhan calon anak, ya kan, sudah bersyukur, apalagi sudah lama contohnya ditunggu, ya kan. Nah, pada bulan pertama langsung saja dicek, ya, apakah itu akan berkembang baik atau tidak. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi para ibu hamil di luar sana, ya. Horas Yahobu.